I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firstella Kurnia dari kelas 11 Saintek 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu statistika regresi. Statistika regresi tersendiri terbagi menjadi 3 materi. Yang pertama ada diagram pencar, yang kedua ada korelasi, dan yang ketiga ada regresi. Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Jadi, diagram pencar itu adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Di dalam grafik koordinat kartesius, data-datanya itu digambarkan dalam bentuk titik-titik poin. Nah, kedua variabel ini mempunyai peran yang berbeda. Variabel X, variabel independen atau variabel bebas. Sedangkan variabel Y sebagai variabel dependen atau terikat. Setelah titik-titik mulai digambar, kita masuk ke analisis korelasi buat memahami hubungan antara dua variabel tersebut. Ada 4 hal yang bisa kita lihat di diagram pencar. Yang pertama, langkah-langkah memahami hubungan. Kita bisa lihat dari tren atau arah pergerakan titik-titiknya. Kalau tren datanya naik, artinya makin besar nilai X, makin besar juga nilai Y. Maka korelasinya positif. Kalau tren datanya turun, artinya makin besar nilai X, sedangkan nilai Y malah makin kecil, artinya korelasinya negatif. Kalau tren datanya acak atau menggambar gak jelas, artinya kedua variabel gak saling mempengaruhi atau tidak ada korelasi. Yang kedua, kuat lemahnya korelasi atau hubungan. Selain arahnya, kita juga bisa tahu seberapa kuat hubungan itu dari jarak antar titiknya. Kalau posisi titik-titiknya saling rapat, berarti korelasinya kuat. Kalau posisi titik-titiknya agak renggang, berarti korelasinya sedang. Kalau posisi titik-titiknya berjauhan atau jarak jauh, berarti korelasinya lemah. Yang ketiga, ada hubungan linear dan non-linear. Kalau kumpulan titik-titiknya membentuk pola garis lurus, berarti dia linear. Sedangkan kalau kumpulan titik-titiknya membentuk pola garis lengkung atau kurva, berarti dia non-linear. Yang terakhir, ada outlier. Di dalam diagram pencar, kadang ada 1 atau 2 titik yang posisinya asing sendiri. Nah, data yang menyimpang dari sekumpulan data lainnya ini disebut dengan outlier. Korelasi adalah metode statistika untuk mengukur seberapa kuat hubungan linear antara dua variabel. Korelasinya hanya menunjukkan adanya hubungan, bukan hubungan sebab akibat. Koefisien korelasi. Kekuatan hubungan ini dinyatakan dengan angka bernama koefisien korelasi Pearson. Nilai R selalu berada di antara -1 hingga +1. Kekuatan hubungan diketahui dari nilai angka, sedangkan arah diketahui dari tanda positif dan tanda negatif. Korelasi akan semakin kuat jika R mendekati +1 atau -1, sedangkan korelasi akan semakin lemah jika nilai R mendekati 0. Jenis-jenis korelasi. Korelasi positif, kedua variabelnya searah, contohnya semakin lama waktu belajar, semakin tinggi nilai ujian. Korelasi negatif, kedua variabelnya berlawanan arah, contoh semakin tinggi kecepatan mobil, semakin sedikit waktu tempuh. Yang terakhir, korelasi lemah atau tidak ada, perubahan X tidak mempengaruhi Y. Ini dia rumus korelasi. Regresi linear adalah metode untuk menentukan persamaan matematika yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan, regresi digunakan untuk memprediksi nilai masa depan. Persamaan regresi linear sederhana, bentuk umum rumusnya adalah Y topi sama dengan MX tambah C. Garis regresi terbaik atau best fit dalam matematika kelas 11, garis ini dicari menggunakan metode least squared atau kuadrat terkecil. Metode ini mencari garis lurus yang meminimalkan jarak antara titik-titik data asli dengan garis prediksi yang disebut dengan grafik scatter plot. Cara membaca koefisien regresi. Jika bernilai positif, hubungannya searah. Setiap kenaikan nilai X akan menaikkan nilai Y. Jika bernilai negatif, hubungan berlawanan. Setiap kenaikan nilai X akan menurunkan nilai Y. Koefisien determinasi dalam analisis regresi ada nilai R2 yang didapat dari mengkuadratkan nilai korelasi R. Nilai ini menunjukkan persentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Contohnya, jika R pangkat 2 sama dengan 0,81, artinya 81% perubahan nilai Y dipengaruhi oleh X, sedangkan 19% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Dan ini dia rumus regresi.
Nah, itu dia semua penjelasannya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian, terima kasih. Dadah. I just had to let you know you're